Welcome back to our channel 2050 Podcast. Bersama saya Oksi dan juga Hari Xiao. hari ini kita akan ngebahas suatu fenomena yang lagi rame banget, yaitu adalah pengibaran bendera One Piece di bulan Agustus ini. Ya nggak sih Pak? Rame banget tuh Pak. Gitu ya. Rame banget. Lagi bukan rame aja tapi lebih ke kontroversi bahkan. Kontroversi. Dan ini tepat bulan Agustus, sebentar lagi kita mau Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Betul. Jadi kalau per hari ini, besok Sabtu berarti ini ya Pak ya? Kalau per hari ini di-record, berarti besok Sabtu nih, 17 Agustus nih udah. Besok Minggu. Minggu, besok iya. Minggu nih. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Wah, tapi kalau dari yang Pak Hari ngikutin gimana nih Pak? Kan banyak tuh yang jadi cerita-cerita, narasi-narasi tentang pengibaran bendera One Piece tuh kok Iya. dikatakan kok dilarang sampai di ekstrem bakal dihukum tuh. Berita-beritanya gimana sih Pak? Oke, ini mungkin kesempatan ini sekalian kita bisa menjelaskan apa sih bendera itu maksudnya ya. Iya, Karena buat generasi saya, Gen X ya, kita nggak ngerti tuh One Piece itu apa gitu. Iya. Ya, cuman saya gini memandang dari sisi orang tua awam dulu. Ketika melihat bendera yang dikibarkan warnanya hitam dan ada simbol tengkorak, Iya. bajak laut, Iya. ya pasti udah konotasinya itu udah sesuatu yang negatif. Negatif Ya kan? banget. Konotasinya bisa pemberontakan, ya itu jelas ya, pemberontakan bisa sesuatu sikap-sikap yang nggak baik, yang buruk lah gitu ya. Dan by the way, bendera itu kan diambil dari kalau nggak salah anime yang judulnya One Piece. One Piece, Sehingga ya. sekarang orang ngomongnya sih One Piece gitu. Iya. Tapi apa sih sebenarnya? Nah ini kayaknya Oksi yang lebih tepat. Kamu yang lebih tepat jelasin gitu ya. Generasi dia nih yang soalnya dengerin, suka baca One Piece. Kamu cerita dulu deh, apa sih sebenarnya itu? Oke, sebelum cerita mungkin ini buat teman-teman yang dengerin, ini kita nggak akan bahas tentang One Piece dalam. Kita nggak akan bahas teori-teorinya, tapi dan kita juga nggak akan bahas tentang politik Indonesia, bukan. Kita akan membahas topik-topik tentang semi-semi pemberontakan, tapi dalam skala rumah ya Pak, ini. Dalam skala keluarga. Nah, kalau tentang One Piece sendiri kalau bendera yang dikibarkan itu ya Pak, itu sebenarnya salah satu bendera bajak laut di One Piece. Oke. Jadi di One Piece itu kan tentang bajak laut, tapi bajak lautnya juga banyak gitu Pak. Nah, jadi bendera yang dikibarkan itu Pak, itu adalah milik dari bajak laut Mugiwara atau karakter utama kita yaitu adalah Luffy. Oke, I see. Nah, kenapa yang dikibarkan benderanya Luffy atau karakter utamanya, main karakternya? Karena Luffy ini dalam sampai di titik sekarang 25 tahun One Piece masih berkarya, dari 1080 lebih episode itu, Luffy dan krunya itu selalu saat masuk ke pulau baru atau masuk mengunjungi suatu negara baru, krunya ini selalu menemui adanya satu, misalnya korupsi di suatu pulau itu. Kedua, pemberontakan dari bajak laut lain yang mengkudeta kerajaan yang sudah ada di situ. Luffy dan krunya itu membebaskan negara itu atau kota tersebut dari cengkraman bajak laut lain yang jahat atau dari Marine. Marine itu adalah kayak angkatan laut atau pemerintah angkatan laut di One Piece. Gitu Pak. Jadi simbol itu adalah simbol untuk kebebasan, membebaskan dari pemberontakan, dari 3K mungkin ya Pak. Korupsi, kolusi, apa sih? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme KKN. Ya, itu Pak. Oke, jadi aku rasa cocok sebetulnya ya dengan kondisi Indonesia. Mirip-mirip ya, betul Pak. Ya, bisa dimiripkan, betul. Iya. Nah sebetulnya kalau aku lihat sih ya, daripada kita memperdebatkan pantas nggak sih bendera bajak laut itu berkibar bersama dengan merah putih dan sebagainya. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa kok bisa muncul gitu loh, ya kan? Kenapa anak-anak muda ini memunculkan bendera One Piece? Pasti ada sesuatu kan? Ada alasannya, nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu Pak. Bukan karena iseng-iseng atau bukan hanya sekedar jiwa berontak, pasti ada sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi ketidakpuasan ya terhadap kondisi sekarang yang ada, terhadap pemerintah yang KKN tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah oke, kita nggak bahas itulah ya. Ini bisa jauh sekali, bisa dalam banget, dan kita jadi melebar ke arah politik. Sekarang gimana kalau fenomena pengibaran bendera One Piece ini kita bawa ke rumah gitu? Apakah itu juga terjadi di rumah kita? Berarti kayak simbol pemberontakan di rumah gitu berarti. Betul. Pemberontakan di rumah yang dilakukan oleh
anak-anak. Ya. Bentuknya mungkin bukan mengibarkan bendera. Iya, mungkin nggak mengibarkan bendera. Bentuknya lain bisa gitu. Bisa macam-macam. Bisa ya kan? diem, nggak mau ngomong sama orang tuanya. Iya, oke. Dari sudut kamu nih, Oksi ya, sebagai waduh, sebagai anak nih. Sebagai spesialis di dunia anak muda, mental health, ya, dan sebagainya, seputar itu. Yes. Muncul nggak sih fenomena yang mirip-mirip dengan pengibaran bendera One Piece tapi di skup rumah tangga? Biasanya kalau anak-anak gitu ya Pak ya, kalau yang aku lihat biasanya satu, mereka itu muncul dalam tanda kutip sikap-sikap pemberontakan, tapi biasanya pemberontakannya sifatnya itu ada dua biasanya Pak. Ada yang pasif, ada yang agresif. Oke. Kalau yang pasif biasanya mereka misalnya ngerti bahwa misalnya mau keluar malam, tapi orang tuanya nggak ngebolehin. Padahal sudah jelas aturannya, sudah jelas mau kemananya, sudah jelas nggak boleh sama orang tuanya. Akhirnya dia secara diam-diam pergi bohong sama orang tuanya. Aku mau kerja kelompok, aku ada tugas di kampus, tapi padahal pergi sama teman-temannya. Oke. Atau yang kedua sifatnya agresif. Misalnya dilarang langsung debat langsung di situ, langsung frontal, langsung menentang, gitu sih Pak. Itu yang umum yang saya lihat biasanya ada agresif, ada juga yang pasif sifatnya. Iya. Atau yang pasifnya menjadi tadi apa? GTM ya? GTM. Gerakan tutup mulut. Tutup mulut. Ya. Artinya jadi apatis itu. Apatis. Ya terserah deh. Iya, karena gitu. Tiap kali dia ngomong apa juga nggak pernah ada persetujuan. Nggak didengerin. Tidak pernah didengerin dan isinya hanya konflik dengan orang tua. Ya, sehingga akhirnya anak memilih untuk ya udah diam aja dah. Terserah lo lah. Ya. Mungkin cukup banyak fenomena seperti itu juga. Cukup banyak sih Pak. Atau juga bisa juga nggak selalu orang tuanya menentang, tapi juga orang tuanya nggak mau dengerin, dan punya orang tuanya sudah ada belief bahwa kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Aku lebih tahu, aku lebih pengalaman. Akhirnya itu membuat barrier di orang tua dan anak bahwa kita beda, kita nggak satu tim dan jadinya quote on quote kayak jadinya serba perintah. Ini menarik nih. Jadi akhirnya terjadi barrier, gap jarak yang jauh gitu. Generation gap. Ya. Orang tua di seberang sana, anak-anak di seberang sini. Musuhan rasanya ini, Pak. Pertentangan terus. Dan akhirnya terjadi itulah pemberontakan. Ya, wujudnya bisa banyak, bisa pasif, bahkan apatis, atau bisa yang lebih frontal. Agresif. Atau bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya nih ya, ngedrugs misalnya. Narkoba itu ya, Pak. Narkoba. Bisa nggak sih? Bisa aja, Pak, possible. Bisa aja. Ya, bisa aja possible. Itu bentuk dari pemberontakan juga kan? Iya. Misalnya kalau bisa jadi karena kalau yang sering saya temui kasusnya adalah karena di rumah itu anaknya kurang dapat perhatian karena situasi misalnya orang tuanya bekerja, terus nggak hadir di rumah. Akhirnya sebagai manusia, nggak usah sebagai anak ya Pak, sebagai manusia kita butuh perhatian gitu pasti, apalagi di masa perkembangan. Akhirnya akan mencari lingkungan, akan mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Lalu gimana ceritanya kalau misalnya yang bisa memenuhi kebutuhan perhatian itu adalah teman-temannya yang notabene tadi, gitu Pak? Akhirnya beralih gitu ya? Akhirnya beralih. Mungkin bukan karena narkobanya, betul, tapi karena dapat perhatiannya. Iya. Dia tidak mendapatkan itu di rumah, dan akhirnya dia memilih lingkungan atau komunitas yang bisa menerima dia. Dapat penerimaan. Sekalipun mungkin komunitas itu komunitas yang negatif. Ngeri nggak sih kalau ini terjadi di rumah kita? Iya, wah iya itu. Kalau untuk saya sih Pak, itu ngeri banget sih Pak. Buat saya itu ngeri banget sih. Dan kadang-kadang orang tua nggak nyadar gitu. Di permukaan mungkin kelihatan anakku baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi ternyata di balik permukaan itu ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ada sesuatu yang orang tua nggak tahu. Pemberontakan itu. Dan akibatnya ya seperti bendera One Piece ini tadi, lebih mungkin lebih parah dari itu gitu ya, yang orang tua nggak tahu. Mungkin ada fenomena anak yang mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Melukai diri sendiri. Apa tuh kalau dalam psikologi? Kalau di psikologi namanya self harm gitu Pak, melukai diri sendiri. Misalnya kayak biasanya tangan sih Pak, Pak. Tangan kiri atau tangan kanan gitu. Lalu dengan bentuk ini trigger warning dulu ya buat teman-teman ya, disclaimer dulu. Kalau nggak sanggup mendengarkannya,
bisa di-skip nggak apa-apa gitu ya. Karena buat Iya. beberapa orang ini cukup triggering gitu Pak, Iya, soalnya iya, Pak. iya. Ada yang tangannya dilukai, Aha. ada juga di paha, Oke. ada juga yang minum alkohol. Iya, iya. Tapi bukan minum untuk menikmati, tetapi untuk mematikan rasa marah, mematikan rasa sedihnya tuh dimatikan dengan alkohol yang Iya, iya. sangat banyak sekali. Oke. Itu Iya, sih Pak. iya, Itu iya. biasanya berangkat karena masalah emosi. Oke. Karena misalnya di rumah anaknya nggak dapat ruang untuk curhat sama mama papahnya. Akhirnya emosinya kan ditelan sama anak sendiri. Padahal untuk mengolah emosinya nggak gampang juga, Pak. Iya, Karena nggak betul, dapat betul. tempat aman dari orang tua. Waktu cerita malah dihakimi, nah itu jadi repot lagi tuh akhirnya Pak. Nah, Iya. akhirnya munculnya bisa macam-macam tadi itu Pak. Yes, oke. Nah, jadi dengan tahu hal-hal seperti itu untuk para orang tua sih ya. Iya, betul Pak. Pertanyaan berikutnya adalah terus gimana dong? Nah, ini aku balik nih, aku tanya ke Pak Hari nih. Iya, Kalau iya. Pak Hari sendiri, as a parents gitu Pak, Aha. saat menjumpai fenomena-fenomena seperti itu, kira-kira langkah yang praktis yang Pak Hari sudah pernah lakukan dan juga idealnya seperti apa, Iya. begitu Pak, as a Iya. parents? Saya coba ngelihat dulu ke apa yang terjadi di negara kita ya. Iya, Ketika bendera bajak laut One Piece ini berkibar, apa yang terjadi dengan pemerintah kita? Kayak kebakaran jenggot gitu kan ya. Iya. Kemudian muncul reaksi ini bisa dipidanakan. Oh iya ya Pak ya? Ya kan? Kita coba tarik dulu ke kondisi di negara kita saat Iya. ini. Ketika bendera ala One Piece, bendera bajak laut itu dikibarkan, apa sih reaksi pemerintah gitu? Pemerintah ini kalau di rumah kan simbol orang tua, ya Yes. kan? Apa yang dilakukan? Pemerintah ini justru melakukan ya seperti orang kebakaran jenggot gitu ya. Mengancam, Melarang. melarang, seperti itu. Tanpa mau berusaha untuk mendengarkan, loh kenapa sih anak-anak muda ini menaikkan bendera bajak laut One Piece? Kan tahun lalu nggak ada. 80 tahun kita berdiri, nggak ada nih Nggak Pak. ada, sedangkan anime One Piece juga sudah lama sekali ada. Lama. Kan? Kenapa baru muncul sekarang? Sebetulnya pemerintah perlu bertanya itu. Gitu. Kenapa kok fenomena itu muncul saat ini? Ada apa gitu? Ada keresahan atau kegelisahan apa? Kan harusnya begitu. Nah sama juga di rumah sih saya rasa ya. Kalau saya pun sebagai orang tua, kalau saya merasakan anak saya melakukan sesuatu yang memberontak, apakah itu berupa kata-kata yang frontal gitu juga, atau mungkin berupa penarikan diri, nggak mau bicara, segala sesuatu, misalnya terserah papa mama, atau mungkin aku bingung mau apa. Nah kan kita nggak boleh langsung judging gitu ya, Menghakimi ya Pak. menghakimi bahwa kamu harusnya begini, kamu kok begini, enggak. Tapi semua sikap yang muncul itu pasti ada penyebabnya, itu aja. Ada asap, ada api gitu ya Pak ya? Iya, apa sih sebabnya? Nah, kita perlu bertanya apa sih yang membuat anak kita itu bersikap kayak gitu. Ya, kenapa misalnya, kenapa tiba-tiba dia merokok misalnya, ya, kenapa kok pergi malam hari, pulang pagi misalnya, ya. Atau kenapa menunjukkan sikap-sikap yang keras di sekolah misalnya, kan itu bisa aja muncul gitu ya, sebagai wujud pemberontakan atau wujud rasa tidak diterima di rumah. Tapi saya yakin bahwa itu semua pasti ada penyebabnya gitu. Dan mostly penyebabnya ya dari lingkungan terdekat sih, yaitu keluarga, orang tua ya Pak. Udah pasti kalau saya katakan orang tua harus benar-benar memahami dulu gitu. Nggak bisa kita langsung nyalahin anak. Nggak bisa buru-buru gitu. Nggak bisa buru-buru menyalahkan anak gitu. Apapun itu ya, apapun yang terjadi. Ya, mungkin ada yang tergoda untuk mengatakan berat ya tugas orang tua. Ya berat. Iya, betul berat. Iya. Anak itu kan nggak minta dia dilahirkan. Nah, itu yang sering muncul kadang-kadang gitu Pak. Kan kita yang pengen punya anak, kita yang melahirkan ya, itu menjadi tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kita untuk ya memastikan anak kita ini tumbuh dengan baik ya, secara emosi, secara mental, secara cara berpikirnya dan sebagainya. Ya nggak mudah, memang itulah tugas orang tua. Iya Pak. Sama seperti tugas pemerintah saat ini. Tapi tadi menarik justru Pak, saat mengatakan mengenai tidak minta dilahirkan itu Pak. Itu jadi poin yang penting gitu. Ada beberapa klien saya juga ngomong, aku tuh juga bingung Kak, saya juga bingung Mas.
saya tuh nggak minta dilahirkan, tapi waktu setelah dilahirkan malah diperlakukan seperti ini. Dan itu alasan yang valid-valid saja sebenarnya gitu Pak, dari karena berangkat dari perasaan kesal, jengkel, nggak didengarkan, sering dihakimi oleh orang tua. Iya, gitu sih Pak. Ya. Jadinya kayak apa ya Pak? Akhirnya menciptakan, pada dasarnya kan sebenarnya masalahnya karena nggak ada jembatan komunikasinya ini sebenarnya Pak. Karena nggak ada komunikasi yang terbuka. Orang tua, tapi kita nggak bisa nyalain juga full orang tua gitu sebenarnya. Karena orang tua taunya begitu, gitu Pak. Taunya begitu, dan dari sisi anak juga berbeda gitu akhirnya Pak. Nggak ketemu di tengah. Ini akhirnya nih Pak. Semacam ada siklus yang berulang. Yes. Sistem atau cara pengasuhan dari orang tua kita pada kita, pengalaman itu kita berikan ke anak kita, diturunin lagi. Terus akan begitu. Ya, kalau kita nggak mengatakan oke, cukup deh sampai di sini, ya cukup di aku, dan aku akan mengubah caraku membesarkan anak. Nah, itu perlu kesadaran seperti itu. Mungkin salah satu kalau bisa dibilang solusi sih ya. Iya, Pak. Orang tua mungkin perlu menggunakan empati. Menggunakan empati untuk menghadapi anaknya. Empati itu bukan sesuatu yang bisa digunakan di mana-mana sih menurut saya ya. Kalau di dunia profesional mungkin enggak lah ya. Karena empati itu secukupnya gitu. Tapi empati di dalam rumah ya sepertinya itu perlu digunakan. Krusial. Ya. Gimana Mas? Apa itu empati? Empati itu adalah kita memposisikan diri seperti dia. Ya, orang tua mesti memposisikan diri, kalau aku jadi dia dengan suasana seperti ini, apa sih sebenarnya aku rasakan? Ya, berusaha untuk melihat dari sudut pandangnya, merasakan dari sudut pandangnya. Nah, yang saya lihat seringkali kita orang tua mengatakan, "Loh, dulu papa nggak gitu loh. Dulu papa alami begini." Nah, itu kan kamu sebagai papa. Akhirnya jadi menciptakan perbedaan akhirnya. Akhirnya ya kan, karena ya ini sekaligus ini ya sebuah sentilan untuk orang tua. Zaman berubah gitu loh. Zaman saya dan Anda sebagai orang tua dibesarkan oleh orang tua kita, ya nggak kayak sekarang, zaman sekarang ini. Jadi orang tua ya perlu belajar lagi, belajar banyak gitu. Seringkali anak muda zaman sekarang ini justru malah lebih cepat gitu dalam hal informasi. Menerima informasi dibanding kita. Jadi ya orang tua harus belajar lagi, seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita, sehingga ketika kita bicara dengan mereka, ketika kita mendengarkan, kita juga bisa memahami. Tapi kalau kita sebagai orang tua juga nggak mau belajar, apalagi nggak mau belajar dan nggak mau dengerin, nah itu akhirnya nggak bisa ketemu. Nggak ada jembatan pemahamannya di mana nggak ketemu ya Pak ya. Betul. Itulah yang terjadi, yang sering saya lihat, dan kadang-kadang saya juga mengalami gitu dengan anak saya sendiri, dua anak di rumah ini. Iya kan? Informasinya yang Pak Heri dapat dan anak-anak beda gitu Pak. Iya, dan seringkali menimbulkan argumentasi kecil, tapi kemudian saya seringkali juga mesti menarik diri, kalau menurut sudut pandang saya seperti ini, saya pengen tahu sudut pandangnya dia. Nah, seperti apa sudut pandangnya dia. Jadi pendekatan setiap anak pun, saya punya 2 anak, pendekatannya juga mesti beda-beda. Antara yang satu dengan yang lain. Nggak bisa menggunakan pendekatan yang sama. Unik sendiri-sendiri berarti pendekatannya. Jadi juga, ini sebuah skill juga untuk orang tua. Kita nggak bisa gunakan satu senjata, satu pendekatan untuk semua anak kita. Gitu. 2 anak aja beda-beda pendekatannya. Jadi kita nggak boleh, istilahnya nggak boleh cuman punya palu aja berarti ini Pak ya. Harus punya banyak toolbox-nya ya Pak. Fenomena a man with a hammer ya. A man with a hammer ya. Itu next pembahasan ya Pak ya. Nah, berarti kalau bisa disimpulkan nih Pak. Tadi kan kita ngomong ada One Piece, ada pemerintah, ada keluarga, ada pemberontakan. Sampai kita akhirnya ngobrol tentang empati. Jadi kalau mungkin bisa aku simpulkan ya Pak. Aku simpulkan berarti pemberontakan itu bisa terjadi di mana aja sebenarnya. Mau di skala besar maupun di skala yang kecil di keluarga. Selama ada 2 orang di situ berkumpul, pasti akan ada pemberontakan akan terjadi gitu ya. Tapi yang jadi penting dari obrolan kita, pemberontakan terjadi karena adanya ketidaksepemahaman. Dan ada usaha untuk represi atau represif ke satu pihak yang lebih, misalnya anak gitu ya Pak ya. Akhirnya kalau itu diteruskan, akhirnya ya konflik itu berkepanjangan gitu Pak. Betul. Nah, akhirnya istilahnya saling kamikaze malahan ya Pak. Saling kamikaze malah. Akhirnya yang bisa menjadi solusi dalam skala rumah, dalam skala keluarga adalah, yang pertama adalah
tidak cepat menghakimi tadi Pak. Ya. Tidak cepat menghakimi, dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi keluh kesah dari anak. Dan anak pun juga harus mendengarkan keluh kesah dari orang tua. Ya. Tergantung umurnya sebenarnya sih Pak, tergantung umurnya. Lalu yang kedua adalah dalam mendengarkan kita juga perlu menggunakan empati. Untuk saling memahami apa yang dirasakan anak kepada orang tua juga memahami apa yang dirasakan oleh anak. Iya. Cuman dalam hal ini saya menekankan bahwa inisiatifnya harus muncul dari orang tua dulu. Inisiatifnya yang Pak. Lebih proaktif untuk mendengarkan, proaktif untuk berempati. Jadi jangan berharap anak memberikan dulu, tapi orang tua yang berinisiatif untuk mendengarkan dan berempati. Berarti ada orang tua yang menginisiasi, yang membangun budaya itu dulu berarti Pak ya, pertama ya Pak ya. Betul. Karena nanti anak juga akan meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Exactly. Nah, begitu teman-teman sekalian, jadi pastikan jika ingin meminimalisir pemberontakan di rumah teman-teman sekalian, dan juga untuk anak-anak muda, utamakan empati, kesampingkan menghakimi. Begitu teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di 2050 Podcast.